Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelompok 1 Project UAS Sistem Informasi Manajemen dengan judul program Baper atau Baca Perpustakaan. Di sini rekan-rekan saya ada Arul Ramadan, Muhammad Ridwan Nugraha, Dita Febrianti, dan saya sendiri. Langsung saja ke ringkasan, meningkatkan minat baca mau tak mau kini sudah sangat diperlukan keadaan dunia yang semakin mengglobal. Secara tidak langsung, telah memaksa kita untuk mempertajam pengamatan kita terhadap informasi-informasi yang beredar. Selain itu, keadaan ini juga telah menuntut kita untuk memperbaiki kualitas diri. Salah satu kunci untuk mencapai beberapa poin tersebut adalah dengan membaca. Kurangnya minat baca yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia seharusnya mendorong pihak-pihak yang terkait untuk sesegera mungkin memfasilitasi dan menganalisis apa saja yang menjadi penyebab hal tersebut. Dalam hal ini tentu sangat diperlukan kerjasama antara penulis, penerbit, dan pemerintah. Pengadaan sumber bacaan. Pertama, penulis diperlukan karena merekalah para pengarang dan pencari sumber informasi yang mampu menuangkan ide-ide dan pengetahuan briliannya untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Kedua, penerbit diperlukan untuk memfasilitasi para penulis dalam mempublikasikan karya-karya mereka. Karena amatlah sulit bila seseorang penulis harus mencetak dan menerbitkan karyanya sendiri kecuali dengan dana yang sangat besar. Ketiga, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan subsidi buku, terutama buku-buku pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi muda bangsa. Hal ini akan lebih baik jika pemerintah memberikan anggaran khusus bagi pemuliaan perpustakaan. Karena perpustakaan dapat dijangkau oleh siapa saja dan tentunya lebih efisien bagi mereka yang memiliki dana minim untuk membeli buku. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jika kita mendengar kata perpustakaan, sebagian besar orang langsung terbayang rak-rak buku yang tersusun dengan rapi. Namun, hal tersebut tampaknya sudah sedikit bergeser dengan adanya perpustakaan digital. Pertumbuhan perpustakaan digital semakin cepat karena kebutuhan akses informasi, hiburan, dan data-data yang valid dari jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah. Saat ini, gejala website, baper atau baca perpustakaan, atau buku elektronik mulai menjadi sesuatu yang perlu direspon. Mengapa? Karena secara tidak langsung, e-book akan mempengaruhi aktivitas perpustakaan. Akankah web baper mengubah fungsi perpustakaan? Bagaimana nasib perpustakaan jika web baper mengglobal? Pantaskah dengan perkembangan teknologi saat ini, perpustakaan terus berdiam diri dengan layanan konvensional? Dan apakah perpustakaan dapat menjamin pelanggan tetap terpuaskan dengan layanan yang selalu monoton dan kurang terjamah teknologi? Semua tantangan ini patut dijadikan perhatian untuk melangkah kepada perpustakaan modern yang mempunyai daya saing berkualitas. Di sini ada rumusan masalah. Bagaimana baper bisa menyediakan kebutuhan akses informasi, hiburan, dan data-data yang valid dari jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah dengan zaman yang sudah modern. Tujuannya, 1. Untuk melancarkan pengembangan yang sistematis tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi informasi dan pengetahuan dalam format digital. 2. Untuk mengembangkan pengiriman informasi yang hemat dan efisien di semua sektor. 3. Untuk mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi investasi pada sumber-sumber penelitian dan jaringan komunikasi. 4. Untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam penelitian, perdagangan, pemerintah, dan lingkungan pendidikan. 6. Untuk mengadakan peran kepemimpinan internasional pada generasi berikutnya dan penyebaran pengetahuan ke dalam wilayah strategis yang penting. Dan yang terakhir, untuk memperbesar kesempatan belajar sepanjang hayat. Luaran yang diharapkan, web baper ini bisa menjadi candu untuk semua kalangan, khususnya pelajar di Indonesia, menjadi lebih rajin untuk membaca dimanapun dan kapanpun. Kegunaannya, mendokumentasikan buku menjadi satu dalam website, mempermudah pencarian informasi data buku, mempermudah semua kalangan khususnya mahasiswa untuk bisa tetap membaca, memberikan informasi dengan cepat dan tepat, memperkenalkan buku informasi hiburan dan data-data yang valid dari jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah dengan modern. Diperolehnya pengetahuan, pengaplikasian, kemajuan teknologi informasi komunikasi,
sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan melalui baca perpustakaan atau baper. Bab 2, landasan teori. Dalam merancang dan mengimplementasikan baper atau baca perpustakaan, penulis mengacu pada materi pendukung yang dapat dijadikan landasan teori, yaitu sebagai berikut. Baper, baca perpustakaan. Tantangan baru teknologi informasi khususnya untuk para penyedia informasi adalah bagaimana menyalurkan informasi dengan cepat, tepat, dan global. Baper, sebagai salah satu penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia informasi, mau tidak mau harus memikirkan kembali bentuk yang tepat untuk menjawab tantangan ini. Kondisi minat baca di Indonesia. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Peluang baca perpustakaan di era digital. Pengembangan perpustakaan menuju web baper atau baca perpustakaan sebenarnya bukan sekedar menyesuaikan dengan berkembang teknologi informasi, tetapi lebih karena tuntutan adanya perubahan paradigma perguruan tinggi yang mencakup adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran dengan e-learning. Dengan adanya baper atau baca perpustakaan, maka menghemat ruang untuk menyimpan banyak buku tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, lebih mudah dan cepat dengan menghubungkan ke jaringan internet. Web baper atau baca perpustakaan. Web baper adalah singkatan dari baca perpustakaan. Ada data member, login, beranda akses, profil dan ubah profil, mengubah data buku, mengubah kategori buku. Oke, saya akan menjelaskan ya bagian bab 3 ya. Di sini ada beberapa gambar atau desain mengenai mockup dari project web programming ya, yaitu mockup ini desainnya ya. Ini ada gambarnya. Nah, di sini ada desain website. Pada tahap ini desain website ini dirancang menggunakan aplikasi Mockclass. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Mockclass ya. Hal ini dilakukan guna mengetahui rancangan website yang akan dibuat nantinya. Nah, di sini ada ya berikut gambarnya ya, ada beberapa ya. Di sini ada gambar satu. Ya, ini berikut ada daftar membernya ya. Ini daftar menjadi member atau kita harus menjadi registrasi dulu. Nah, ini ya. Kemudian ada ini desain mockup bagian login. Nah, di sini ada ya, loginnya ini, kemudian ada local host ini ya. Kemudian ada gambar yang selanjutnya itu beranda mockup beranda akses ya ini. Nah, ini beranda website kami nanti akan dirancang seperti ini ya. Oke, ada jumlah user, kemudian buku sedang booking, kemudian stok buku dan buku sedang dipinjam. Nah, nanti sini ada jumlah-jumlahnya ya. Di sini nih ada jumlah, misalkan di sini 1 jumlahnya. Stoknya 1, buku sedang di booking ada 1. Kemudian di sini juga ada buku sedang dipinjam juga 1. Nah, nanti di sini ada data usernya, yaitu data saat kita registrasi, yaitu login. Di sini ada data kita ya setelah loginnya. Nah, nanti di sini ada kemudian ada list bukunya. Barangkali ada yang buku yang ingin di booking atau ingin melihat listnya saja. Kemudian ada ingin meminjam buku, kemudian stok buku. Di sini ada yang ditampilkannya oleh desain mockup ini ya. Nah, lalu ada mockup data buku ya. Di sini ada data buku. Nah, ini ya. Ada judul, pengarang, penerbit, kategori, tahun terbit, stok, dipinjam, di booking. Kemudian di sini nanti ada gambarnya, yaitu gambar buku-buku yang akan nantinya kami isi. Ini ya. Kemudian bisa juga diubah, hapus. Ini buku nanti ada bukunya ya di dalam list buku baper, itu nama proyek kami ya. Baca perpustakaan. Nanti ada listnya. Ada kesehatan, majalah, listrik, traveling, psikologi, novel, agama, kemudian sejarah, lalu komik, lalu romantis atau romans. Oke. Nah, di sini ada lanjut data user misalnya ya, data user. Nah, data saat kita login ada di sini tertera sangat jelas. Kemudian nanti di sini ada foto profil kita sendiri. Nanti pada saat login itu kita memasukkan fitur foto masing-masing, foto pribadi. Kemudian ada profil saya. Nah, di sini ada profil. Misalkan ada profil. Apabila ingin mengubah foto, kemudian mengubah email, mengubah dan lain-lain lah ya. Di sini ada fitur nanti. Kemudian ada fitur ubah profil. Nah, ini tulisan yang tadi ya, email, kemudian nama,
foto dan sebagainya ya. Nah, kalau udah apabila ingin ubah, pencet klik ubah, terus lalu kembali. Nah, oke, selesai. Oke, cukup. Siap. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arul Ramadan akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya ya. Nah, karena teman saya sebelumnya sudah menjelaskan bagian mockup ini ya, bagian mockup. Nah, di sini saya akan langsung ke uji coba dan evaluasi. Nah, kita langsung saja siapkan browsernya ya. Nah, di sini karena saya menggunakan website yang offline, nah, jadi saya menggunakan SAMPP ya. Jadi kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu. Ya. Kita tunggu. Nah, di sini masih, nah, kalau udah hijau berarti sudah running. Kita minimize, lalu kita ketikkan alamat URL website yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah tampil ya menu login ya. Nah, sebelum login kita bisa dapat menekan daftar member, klik daftar member ya. Nah, nanti ini akan tersimpan di database. Jadi karena saya sudah membuat membernya, kita langsung saja ke uji coba ya. Ingat saja, langsung masuk ya. Nah, ini adalah tampilan beranda dari Baper ya, baca perpustakaan. Nah, di sini menampilkan jumlah user, stok buku sedang di booking, dan buku sedang dipinjam. Nah, di sini lalu ada data user, ini ada data buku, ini tampilan beranda. Nah, kalau kita klik bagian menu data buku, nanti dia akan muncul dengan rincian gambar ya, lengkap ya, stoknya berapa, data pinjamnya berapa, di bookingnya berapa. Kalau ingin menginputkan data buku yang baru, kita tinggal inputkan ya di sini ya, tinggal sesuaikan saja. Nah, misalkan kita ingin ubah atau hapus bisa. Nah, lalu di sini kategori buku ya. Nah, di sini kategori buku kita bisa melakukan ubah dan hapus sama ya. Dan di sini juga tambah kategori yang baru. Nah, lalu di sini ada data user. Karena saya menggunakan akun yang ini, jadi data usernya yang ditampilkan akan yang ini ya, muncul dengan foto ya. Nah, setelah itu kita ke bagian profil saya ya. Nah, ini profil saya. Dia akan memunculkan gambar user, nama, email, dan tanggal membernya. Nah, kalau kita ingin melakukan ubah profil, misalkan kita ingin delete namanya aja. Ini misalnya kita ingin ganti foto, itu bisa ya. Nah, di sini kita klik ubah saja. Nah, foto berhasil diubah. Nah, lalu setelah itu kita ke beranda lagi. Nah, di sini di bagian atas ya, atas kanan. Nah, ini kita memunculkan fungsi logout ya. Coba kita logout, akan tampil lagi kembali ke login lagi ya. Nah, jadi itu saja ya uji coba kali ini yang dipresentasikan oleh kelompok saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan website Baper? Semakin tertarik untuk membaca bukan? Mari kita cek anggaran biaya untuk membuat sebuah website Baper. Yang pertama yaitu untuk maintenance. Maintenance ini bertujuan yang pertama memelihara PC, yang kedua untuk pemeriksa hosting website, yang ketiga backup data website, yang keempat perhatian serangan virus atau hacker, yang kelima evaluasi kinerja SEO, yang keenam ada update konten. Harga yang digunakan adalah 200.000. Yang kedua ada paket internet nih. Paket internet ini digunakan untuk mencari referensi. Yang kedua yang upload dan mendownload seperti Exam, Visual Studio, Sublime, Makeup Plus, template web. Yang keempat ada testing atau uji coba eksekusi. Anggaran yang digunakan yaitu 300.000. Nah, di sini ada jenis pengeluaran lain-lain. Jenis pengeluaran lain-lain ini kita gunakan untuk biaya di mana ketika ada biaya yang mendesak. Total harga yang digunakan adalah 600.000 untuk membuat website. Nah, kita cek jadwal kegiatannya. Desain dan perancangan kita memerlukan 2 hari kerja. Yang kedua, ada penentuan komponen, kita memerlukan 1 hari kerja.
Pembuatan software kita memerlukan 4 hari kerja. Uji coba kita memerlukan 1 hari kerja. Nah, ada publikasi dan dokumentasi kita memerlukan 2 hari kerja. Bagaimana teman-teman? Anggaran yang kita gunakan lebih murah bukan? Yuk mari kita cek websitenya, lebih gemar membaca lagi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.